Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 14 Juli 2021 dengan judul, Jadilah Kuat Karena Allah Menyertai Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pekerjaan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui renungan pagi di saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan dan menerima berkat Tuhan. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Hagai 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan kita mengetahui peperangan umatnya pada hari-hari terakhir ini dengan agen-agen iblis digabung dengan orang-orang jahat yang mengabaikan dan menolak keselamatan yang besar ini. Dengan kesederhanaan dan ketulusan hati yang besar, Juru Selamat kita, Jenderal Tentara Sorga yang hebat, tidak menyembunyikan pertempuran sengit yang akan mereka alami. Ia menunjukkan hanya diperlihatkannya kepada kita rencana peperangan itu, dan pekerjaan berat dan berbahaya yang harus dilakukan, dan kemudian mengangkat suaranya sebelum memasuki peperangan supaya menghitung harga. Ketika pada saat yang sama ia menganjurkan semuanya untuk mengangkat perlengkapan senjata peperangannya dan mengharapkan pasukan surgawi untuk menjadi anggota tentara yang akan berperang mempertahankan kebenaran dan keadilan. Kelemahan manusia akan mendapat kekuatan supernatural dan pertolongan dalam segala peperangan yang hebat untuk melakukan segala perbuatan yang maha kuasa, dan ketetapan dalam iman serta pengharapan sempurna pada Allah akan menjamin keberhasilan. Sementara persekutuan si jahat dipersiapkan melawan mereka, ia menyuruh mereka supaya berani dan kuat serta berperang dengan gagah, karena sorgalah yang memenangkan, dan pada mereka ada lebih dari seorang malaikat dalam barisannya, yaitu jenderal tentara yang hebat memimpin tentara-tentara sorga. Sebagaimana pada peristiwa penumpasan kota Yeriko, tidak seorang pun dari tentara Israel dapat menyombongkan telah menggunakan kekuatan mereka untuk merobohkan tembok kota ini, melainkan kapten tentara Tuhan merencanakan peperangan itu dengan sangat sederhana, bahwa Tuhan sajalah yang harus menerima kemuliaan, dan manusia sekali-kali tidak boleh ditinggikan. Allah telah menjanjikan kepada kita segala kuasa, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Iman adalah kuasa kehidupan yang menembus segala penghalang, mengesampingkan segala rintangan, dan menancapkan panji-panjinya di pusat perkemahan musuh. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan janji dan berkat bagi kehidupan kami. Jadilah kuat karena Allah menyertai kita. Tuhan, kita mengetahui peperangan umatnya pada hari-hari terakhir ini dengan agen-agen iblis digabungkan
dengan orang-orang jahat yang mengabaikan dan menolak keselamatan yang besar ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur dan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati dan wakil, camat dan stafnya, lurah, kepala desa, RT, RW dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini dengan hati yang penuh sukacita. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan juga ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka sangat membutuhkan kesembuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Yang di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Dan janji Tuhan adalah janji yang teguh. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan biaya untuk kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka dan berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.